pemerintah atau dari kami ya tadi ini adalah kesempatan yang baik sekali ya, ada Insurance Rendezvous. Ini ada pertemuan tahunan dari yang diorganize oleh AAUI. Nah, kami hadir tadi paling tidak untuk memberikan juga dua hal. Pertama, penguatan dari komitmen bersama, ya ini komitmen bersama ini adalah sangat dibutuhkan untuk melihat tantangan yang juga tidak ringan gitu ya, di dalam pengembangan industri, khususnya industri asuransi. Nah, dalam hal ini asuransi umum ya. Nah, yang pertama kita lihat adalah di global saat ini juga ketidakpastian juga masih tinggi. Tetapi fakta di lapangan menyatakan bahkan itu sudah juga dijawab oleh komitmen pemerintah dan parlemen dengan Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Penguatan Pengembangan Sektor Keuangan. Nah, apa yang dilakukan adalah kita memberikan payung hukum ya, yang setara untuk seluruh industri sektor jasa keuangan termasuk asuransi. Nah, ke depan pemerintah juga memiliki komitmen bersama dengan tentunya pemerintah yang saya maksudkan di sini adalah tentunya OJK dan Kemenq dan juga dari industri untuk melakukan secara bersama ya penguatan roadmap pengembangan industri jasa keuangan, dalam hal ini adalah asuransi, dan juga menyelesaikan beberapa homework ya, itu PP yang terkait dengan implementasi Undang-Undang P2SK tadi. Salah satunya adalah penyelenggaraan PPP ya, penjaminan polis ya, itu adalah merupakan upaya untuk meningkatkan trust atau melindungi investor dan konsumen, policyholder. Dan yang kedua, bagaimana juga pemerintah bisa menyelesaikan secara penuh ini dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. PP-nya harus selesai dalam 2 tahun ini. Yang kedua adalah terkait dengan beberapa inisiatif seperti asuransi wajib ya, yang third party liability insurance yang di negara maju sudah banyak kita temui. Di Indonesia ini sesuatu yang perlu kita mulai sama-sama ya, baik dari sisi literasi maupun dari sisi peningkatan kesiapan industri dan kesiapan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga ya, untuk implementasi yang depan. Nah, ini adalah strategi penguatan sektor keuangan, sudah dimulai dari penguatan lembagaan di OJK dengan ada KE yang lebih fokus begitu ya, ke Pak Ogi Prastomiano adalah KE yang terus mengawasi asuransi, pensiun, penjaminan ya. Jadi lebih fokus ke pengembangan industri ini dan juga pengawasannya. Yang kedua adalah inisiatif-inisiatif yang memang dibutuhkan ya, untuk mendorong Indonesia maju 2045, itu juga didukung dengan penguatan pilar sektor keuangannya, yaitu bagaimana sektor keuangan ini, salah satu fungsi asuransi ini kan menjadi payung ya, dikala ada kerugian, ada potensi kecelakaan dan seterusnya. Ini yang kita sama-sama siapkan bersama. Ya. Menyambung soal penjaminan polis tadi, buat industri asuransi itu sebenarnya sesuatu yang berbeda dengan perbankan. Sejauh ini kan ada usulan supaya nilai penjaminan itu jauh melampaui perbankan yang 1-2 miliar. Ya. Pertanyaannya, sejauh ini walaupun PP-nya nanti keluar, sejauh ini kajiannya seperti apa? Apakah memang seperti itu yang diusulkan oleh para pelaku bahwa nanti harus melampaui bank? Terus kedua, di sisi lain bahwa ada iuran yang harus dipenuhi oleh para anggota. Itu seperti apa sih? Ya. Terima kasih, pertanyaannya ini baik sekali dan langsung mengunjung pada pokok permasalahan. Ya. Jadi PP ini ditargetkan dalam 2 tahun ini selesai. Ya. Nah, diskusinya adalah tentu pertama konsep PPP, penjaminan polis, dan juga LPS selama ini menjadi penjamin simpanan perbankan. Ya. Itu adalah kita mendorong kapasitas industri untuk juga sampai bisa menyelesaikan permasalahan sampai ke ujung, end to end ibaratnya gitu. Tapi bukan dimaksudkan untuk bail out, tapi industri meningkatkan kapasitas untuk mendukung program ini ya, setara dengan perbankan yang sudah ada jauh sebelumnya dari asuransi. Nah, kita perlu persiapkan dalam 5 tahun, salah satunya adalah tadi mendiskusikan bagaimana ini mekanismenya, berapa
iurannya, ya. Siapa saja yang akan menjadi anggota, ya. Siapa saja yang akan masuk. Kita harapkan semua industri. Prasyaratnya adalah semua industri harus siap, harus sehat, harus bisa menjadi bagian dari program penjaminan polis tersebut. Nah, ini yang sedang digodok dalam kurun waktu 2 tahun ke depan, ya, tahun ini dan tahun depan. Itu yang bisa kita sama-sama wujudkan bersama, ya. Jadi pemerintah, DPR sudah memberikan payung hukumnya, implementasinya nanti di kita, ya, sampai seberapa nanti angkanya keluar, saya dalam kapasitas saat ini belum bisa menjelaskan secara detail. Kita ada benchmarknya, bahkan seperti contohnya di Korea, ya, di Kanada, Malaysia itu sudah ada, Pak. Jadi Berapa? don't worry. Ya. Kalau di perbankan sendiri masing-masing dan mereka seperti 250 dan seterusnya, kita 2 miliar, ya kan. Nah, ini kembali nanti kita belum mengkerucut ke angka, ya. Saya masih belum bisa menyampaikan. Ini masih digodok bersama, termasuk nanti industri akan memberikan masukan kesiapannya seperti apa. Dan kita lihat juga kebijakan ini juga adaptif terhadap kebutuhan dan juga kesiapan kita. Ya. Sebelum masuk ke sebagai anggota yang wajib untuk penjaminan polis itu kan ada satu kewajiban bahwa mereka harus dalam tanda kutip harus sehat. Ya. Pengertian sehat di sini seperti apa, Pak? Ya. Mungkin kita bisa refer back waktu kita bikin LPS. Jadi waktu itu ada krisis di sektor perbankan, begitu ya. Triggernya adalah krisis sektor keuangan dan ekonomi. Kemudian perbankan juga dilakukan semacam program penyehatan, ya, perbankan. Sehingga yang ikut di dalamnya adalah yang memang sudah selected yang memang sudah bisa ikut dalam program ini. Karena ini intinya kan industri akan membangun kapasitas untuk melakukan bail-in. Bail-in itu industri menyelesaikan permasalahan industri, gitu. Tapi tujuannya adalah untuk consumer protection, untuk policyholder protection, gitu. Jadi kita meminimalisir sebenarnya adalah ujung-ujungnya ke anggaran pemerintah atau ke bail out tadi. Nah, ini kita mau bail-in polanya, ya, sama dengan perbankan prinsipnya, bahwa kita prasyaratnya adalah industri harus sehat. Industri dalam 5 tahun diharapkan nanti akan meningkatkan kapasitasnya juga, baik dari sisi governance, dari sisi teknis aktuaria, peningkatan SDM-nya, dan bahkan nanti edukasi literasi kita perlu kita tingkatkan, ya, di masyarakat kita sendiri yang masih perlu atau masih punya peluang, ya. Kita kan masih banyak, masyarakat kita masih muda. Kadang-kadang yang muda itu kan berani nanggung risiko, tapi teman-teman risiko itu kan sendiri bisa dibagi, bisa digunakan dengan mekanisme perasuransian untuk bisa memitigasi risiko lebih baik ke depan. Saya tambahkan sedikit, ya, kaitan LPP ini kita juga dari asosiasi sudah diajak untuk berkomunikasi, ya, sebagai bagian dari counterpart, ya. Dan yang cukup menarik, LPP ini stand alone, ya, dia tidak ada reasuransinya juga. Jadi benar-benar mitigasi risiko yang diberikan ke LPP ini benar-benar harus diperhitungkan. Jadi apa yang disampaikan Pak Adi Budiarso benar, bahwa indikator-indikator perusahaan asuransi yang sehat ini kita juga lagi berpikir untuk mengusulkan apa cukup dengan RBC aja, tingkat RBC 120 atau ada hal-hal lainnya. Nah, berkaitan dengan produk, kami juga lagi mengkaji juga di internal kami. Untuk tahap pertama, kira-kira line of business yang mana yang bisa kita coba berikan ke LPP ini, karena ini juga menyangkut exposure, ya. Karena nanti batasan-batasannya seperti apa, apakah yang bisa dijamin atas nama perusahaannya atau individual seperti yang diperbankan. Jadi langkah ini masih cukup panjang, jadi saya pikir masih cukup waktu lah kita. Tadi menyangkut iuran benar ini akan membebani kami juga. Jujur nih, cukup berat kita ini di industri asuransi umum khususnya saat ini. Tapi ya ini kan amanah dari undang-undang P2SK, kita harus jalankan. Tapi biasalah kalau tahap awal teman-teman di industri asuransi pasti ada yang reluctant, pastilah. Tapi begitu sudah tahu manfaatnya, bagaimana LPP ini nanti bekerja seperti LPS yang diharapkan, ya tentu akan kita dukung semua.